apa saja yang perlu kita gunakan untuk membuat sebuah landing page. Yang pertama di sini. Di sini bisa kita cari plugin Elementor. Install Elementor. Kita aktifkan. Lalu karena fitur dari Elementor Free sendiri ini sangat sedikit, jadi kita pakai Elementor Pro dengan cara unggah plugin, tambah plugin. Jadi kita install. Ya udah kita pakai yang free dulu aja. Ini saya harus set dulu, agak lama. Kita pakai yang free, laman. Dan nanti masuk ke laman, buang aja. Ini buang juga. Kita tambah baru. Kalau nanti tampilannya seperti ini. Sebelum ke sini, maaf. Ini nggak enak tampilannya. Kita ganti temanya dulu. Kalau saya biasanya pakai Hello Elementor. Tambah baru. Nah, ini. Kenapa saya pakai Hello Elementor? Karena untuk landing page Hello Elementor ini cukup support dan nggak berat dan gratis juga. Ya, kita kembali lagi ke laman. Tambah lagi. Lalu, nah, tadi tampilannya kan tidak seperti ini, sekarang tampilannya kayak gini. Penting dengan Elementor. Sambil nunggu ada yang ditanyakan, Pak? Saya awam nih, Mas. Betul awam, nggak tahu. Oh gitu ya. Iya. Ya. Kita lanjut dulu aja ya, Pak ya. Nanti bisa kita bahas di grup, Pak.
Oh ya, nanti di grup aja. Mungkin Ya. Mm-mm. kalau ada tutorialnya mungkin, Mas. Iya, Pak. Siap. Nanti ini kan ada rekamannya. Nanti kita part-part rekamannya biar ditontonnya lebih enak gitu, Pak. Nah, di sini ada banyak sih. Ini yang basic. Karena tadi kita belum dibikin pro, karena perlu waktu ya. Ini ada. Sebenarnya tinggal drag and drop aja ini, Pak. Nah, ini untuk struktur misalnya mau bikin berapa kolom. Kita buat satu kolom. Lalu kita bisa masukin misalnya ini tajuk ke sini. Misalnya ini bisa dipakein judul. Nanti di-share di grup aja ya, Mas ya. Iya, siap, Pak. Nanti itu kalau dari sudah ke seperti ini kan nggak paham, itu cPanel aja belum tahu. Dia harus beli ini, harus beli hostingnya, harus beli Iya, cPanel maksudnya. iya betul, Pak. Jadi harus beli si panel, Pak. Kalau misalnya yang gratisan bisa, tapi fiturnya itu kurang bagus, Pak. Jadi saya sarankan sih beli hosting sih. Untuk belajar yang murah juga ada kok, Pak. Dan sekitar 100.000 gitu. Kalau mau belajar domain juga ada yang cuman sekitar 15 ribuan, Pak. Ini misalnya gini, Pak. Lalu misalnya Bapak mau nambah gambar nih. Nambah gambar bisa ke sini. Ini. Nanti tak lihat rekamannya aja ya, Mas ya. Ya, siap, Pak. Nih, saya mohon izin live dulu nggak apa-apa. Oh iya, monggo-monggo, Pak. Jadi Kang Fadil Elementor teh lagi ngeset landing page bukan? Iya, Tampilan tampilan landing page Elementor iya, teh fungsinya teh. betul, 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 betul. Benar. Saya kayaknya teh telat ya teh, jadi kurang paham Oh gitu. langkah-langkah awal dari pertama pembuatan website teh. Oh gitu. Can rinci oge soalnya kalau misalkan di WordPress sendiri bisa tuh misalkan untuk jualan website jualan gitu bisa tuh Kang? Bisa, Kang. Jadi untuk misalnya ini tuh si Elementor ini multifungsi, mulai dari kita bikin landing page sampai kita bikin toko online bisa di Elementor ini. Oke. Nah, cuman kan ini tadi ada kendala ketika mau pasang yang Elementor Pro dan tahapnya lumayan panjang gitu. Kalau direkam di sini kemarin ya habisnya cukup lama juga si waktunya gitu. Jadi kita pakai yang free. Nah, ini misalnya Kang masukin gambar, bisa dimasukin gambar ke sini, saya pilih gambar. Bisa pilih berapa misalnya apa ya? Tadi saya bikin misalnya gini, open. Kayak gitu. Ini tuh fitur lainnya kita kalau misalnya nggak ada ide, saya pribadi pakainya yang ini nih. Nah, di sini template. Ya, template yang gratis.
Kalau ini berbayar, ya bisa nih dipakai. Tapi harus masukin email dulu. Hmm. Masuk dulu. Ini sudah apa lagi untuk berjualannya di Facebook Ads, Google Ads, atau dengan SEO gitu. Jadi tahapan teh Kang Fadil, Mhm. beli dulu hosting, kita teh harus beli dulu hosting. Ya beli dulu hosting. Sebenarnya bisa pakai local host, cuma ya balik lagi tadi tidak fiturnya Orang ya. tidak kurang gitu, nggak efektif juga pembuatannya dan harus benar-benar paham mengenai coding gitu. Jadi saran saya mending beli, udah mahal juga sih. Berarti ini untuknya kayak gini. Saran berapa Kang hosting teh Kang? 100.000. Domain, kalau domain 135.000 untuk domain.com. Kalau domain.my.id sekitar 15 ribuan. Jadi belajar 11.000 udah cukup untuk belajar bikin web. Di ini enggak Kang, di batas waktu enggak? Per tahun. Jadi 1 tahun itu teh, untuk 1 tahun segitu teh bisa, tapi bisa ya untuk tahun berikutnya nggak naik sih, tergantung si penyedia hostingnya juga gitu sebenarnya. Jadi tergantung dari si server pusatnya. Nah kayak gini Kang, kalau yang tampilan itu. Nah kalau misalnya nggak ada ide, ya udah saya biasanya pakai template-nya aja, terus tinggal edit-edit. Misalnya pengen diedit apa tulisan, lalu mau dimasukin link bisa. Ini kalau misalnya ini kayak mau dimasukin WhatsApp, bisa kita tulis di sini tautan misalnya apa wa.me. Itu ini juga bisa tuh kayak gini Kang. Kepotong lagi nih. Mau tanya lagi boleh? Oh iya boleh. Apanya tuh jadi dari awal ya Kang diruntut dulu. Saya beli hosting misalkan nih, udah beli hosting dengan harga yang ditentukan, udah beli. Terus tahapannya tuh baru mulai ke yang tadi, yang mulai dari apa? WordPress, bikin WordPress. Ya. WordPress teh dengan Elementor yang kita nyeting landing page gitu kan Kang? Iya betul. Oke. Setelah itu teh gimana lagi Kang? Ya kan ini ada beberapa fiturnya. Nanti saya masukin grup ya Kang. Kang Irfan belum masukin grup. Nanti kita diskusi di grup. Nah di sini ada fitur. Ya, saya kasih untuk next mungkin bisa saya kasih apa? Elementor Pro biar enak. Kebetulan saya juga Kang di tempat kerja teh emang ngelola website OG, cuman untuk proses pembuatan mah saya tuh belum paham. Pengen punya juga. Biasa saya upload artikel di kantor, terus campaign juga ada campaign karena perusahaan saya teh emang bergerak di NGO gitu, bergerak di kemanusiaan. Jadi pengen tahu gitu. Mungkin untuk tahapan sampai ke upload untuk bikin landing page, tampilan landing page, sama untuk menyiapkan nanti bisa diulik lagi ya. Bisa diulik lagi. Iya benar kan. Nah ini kan kalau untuk fiturnya bisa diulik sendiri ya sebenarnya. Ini ya misalnya buat bikin yang bisa Kang Abi Kang ngejian website.
Mangga, ayo kita diskusi. Ini bisa gini kan, misalnya ini gambar lalu ini apa namanya keterangan bawahnya, ini judulnya misalnya apa gitu kan. Terus banyak sih ini fiturnya. Terus kalau misalnya ini kan tampilan dalam desktop keren kan kayak gini, tapi kan kita nggak tahu nih tampilan mobile gimana nih Di HP gitu ya. ya. Di sini juga ada fiturnya. Nah, di sini mode responsif. Nah, ketika kita misalnya mau ngecek mode responsif ini, ada ini desktop. Nah, ini tablet. Nah, ini tampilan tablet nanti tampilannya seperti ini. Lalu ada juga nah, kalau mobile gini kan tampilannya. Karena kadang ada nih di tampilan desktop teh keren. Tapi pas tampilan mobile acak-acakan. Makanya sebelum kita nge-publish, menerbitkan si ini, kita perlu mengecek lagi pada tampilan desktop, lalu tampilan ini tablet sama tampilan mobile. Kalau misalnya anggaplah kita udah beres ya, kita bisa terbitkan. Nah, ini udah beres. Kita bisa back lagi. Selain bikin halaman nih, ini halamannya udah beres. Kita coba cek tampilan tampil. Nah, bentuknya masih kayak gini, masih ada Elementor 9 ya. Kayak gini nih. Nah, kita masih bisa edit nih. Nah, ini juga nih atasnya. Ini permalink Kang namanya. .com/Elementor 9 itu bisa kita setting juga. Ini caranya bisa di sini edit cepat. Tinggal mau di slide-nya yang tadi bisa kita. Terus untuk ini juga bisa diedit. Ada yang namanya Elementor Canvas. Jadi yang tadi tulisan apa? Elementornya gitu nggak ada nih, kalau tampil jadi kayak gini. Nah, tadi kan ada atasnya ada Elementor gitu kan. Nah, ini dengan kita tampilan gini jadi hilang tuh. Terus kalau misalnya mau tambah menu juga bisa. Kalau akan ini misalnya kan ada beberapa web nih yang atasnya ada banyak menunya. Di sini ada tampilan, kita ke tema, lalu ini sesuaikan. Tapi kalau nggak salah kalau pakai Hello Elementor nggak bisa sih. Coba tapi kita cek dulu. Nah, ini bisa sih menu. Tinggal buat menu misalnya mau apa. Tambah menu bebas aja ini mah. Kasih menu header berikut. Ini misalnya mau tanda home. Nah kan jadi ini tuh di sininya tuh ada beranda, ada home gitu. Kalau misalnya mau kita nambah menu, misalnya lalu ada fitur lain, laman. Elementor
pakai template bawaan. Tampil. Nah, ini jadi ada beranda sama home gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Tinggal drag and drop sama kreativitas karena kan ya namanya bikin landing page perlu sebuah kreativitas. Kalau saya biasanya amati tiru modifikasi gitu. Ketika misalnya ada yang order landing page-nya tentang misalnya TV kabel gitu kan, ya saya cari dulu referensi misalnya orang lain kompetitornya TV kabel bikin landing page-nya seperti apa. Setelah saya amati, saya eksekusi di project sendiri gitu kan. Oke.